اقرأ كتابك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Pemirsa hamba Allah yang budiman, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai keadaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan berbagai keadaan itu adalah menambahkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Pemirsa hamba Allah yang budiman, hidup kita di dunia ini sebenarnya memiliki kebutuhan yang sangat besar. Apa sebenarnya kebutuhan kita yang paling besar di dunia ini? Kebutuhan kita yang paling besar itu sebenarnya bukanlah makanan. Kebutuhan yang paling besar itu adalah bukanlah tempat perlindungan. Kebutuhan kita yang paling besar itu adalah bukanlah kekayaan, pangkat, kepintaran. Tetapi kebutuhan kita yang paling pokok, yang paling utama adalah nasrullah, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggerakkan segala-galanya. Maka sudah selayaknya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pertolongan Allah dalam berbagai dimensi kehidupan kita. Memang betul kita membutuhkan makanan. Tapi ingat, yang memberikan makanan itu hakikatnya adalah Allah. Maka kita membutuhkan pertolongan Allah. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita diberikan makanan yang cukup. Kita membutuhkan keamanan. Maka keamanan itu adalah urusannya Allah. Maka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan keamanan. Kita membutuhkan kesembuhan, betul. Tetapi kesembuhan itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita diberikannya kesembuhan, dihindarkannya dari berbagai penyakit. Sidang jamaah pemirsa hamba Allah yang budiman, sekarang dalam suasana COVID-19 seperti ini, maka kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah kita bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali adalah hendaklah kita mantapkan niat kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bacakan firman Allah. Alladzina amanu wa yalbisu amwa Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Adapun orang-orang yang beriman itu, yang benar imannya, yang imannya tidak dicampur adukkannya dengan kezaliman,
Maka Allah berjanji kepada orang itu, mereka akan kami berikan yang namanya keamanan. Mereka kami berikan petunjuk untuk keluar dari berbagai problema kehidupannya. Pemirsa hamba Allah yang budiman, iman yang seperti apa yang bisa mendatangkan pertolongan Allah? Iman yang bisa mendatangkan pertolongan Allah yang pertama sekali adalah apabila kita melihat ciptaan Allah, hendaklah kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ada orang mengatakan ingat Covid, ingat masker. Sekarang mungkin boleh lebih kita sempurnakan, ingat Covid, ingat Allah, jangan lupa pakai masker. Ingat Covid, ingat kepada Allah. Salah apa saya ini? Ya Allah, ya Tuhan, kenapa Engkau berikan makhlukmu seperti ini kepada kami? Ampun kami ya Allah. Maka dengan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita. Maka apabila kita melihat makhluk Allah, hendaklah kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah, sebagai tanda kita beriman kepada Allah bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa berharap kepada Allah. Berharap jangan kepada makhluk, jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berharap kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengharapan itu kepada kita. Tetapi kalau kita berharap kepada makhluk, maka Allah tidak campur tangan dalam persoalan ini. Maka hendaklah kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul berharap kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu pula ya Allah kami mohon pertolongan. Kami mohon Engkau memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan kami ya Allah. Kemudian yang berikutnya, pemirsa hamba Allah yang budiman, hendaklah kita merasa malu kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, saya ini kok lalai sekali dalam beribadah. Ya Allah, ya Tuhan, mengapa saya begitu banyak nikmat yang Kau berikan, tapi sedikit saya gunakan untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adalah umur kita 67 tahun misalnya. Tetapi ketika ditimbang amal ibadah kita sangat sedikit. Malu kita kepada Allah. Kemana aja selama ini engkau diberikan hidup di dunia, tetapi engkau tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, tetapi engkau gunakan untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita malu kepada Allah. Kita malu kepada Allah, kenapa? Karena banyak sekali perbuatan-perbuatan kita yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Kalau hari ini kita mendapatkan kedukaan yang luar biasa, kita merasa sulit dalam hidup kita, kita banyak kali masalah dalam kehidupan kita, maka hendaklah kita sadar apakah kita sudah melakukan sesuatu sesuai dengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman seperti inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa hamba Allah yang budiman, hendaklah kita memperbaiki amal-amal kita. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hendaklah engkau jadikan sabar, solat sebagai asbab turunnya pertolongan Allah. Dan itu sangat sulit kata Allah, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pemirsa hamba Allah yang budiman, apa yang ingin saya katakan? Dalam mendapatkan pertolongan Allah, hendaklah kita memperbaiki amal-amal kita. Mari kita sempurnakan amal ibadah kita. Semakin besar masalah kita, semakin dekat dengan Allah, semakin baguskan ibadah kita kepada Allah. Ustaz Hidayat mengatakan, semakin sulit hidup ini, semakin dekat dengan Allah. Buat Allah senang, buat Allah ridha kepada kita. Maka seandainya kita sudah memposisikan diri kita, sudah melakukan yang terbaik terhadap amal-amal yang kita lakukan, maka Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik pula kepada kita. Pemirsa hamba Allah yang budiman, salah satunya adalah solat. Bagaimana solat kita bisa memperbaiki hidup kita? Tadi saya katakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar solat sebagai penolong bagimu. Bagaimana solat itu bisa menolongmu? Coba kita perhatikan solat kita sekarang. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah misalnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu semuanya adalah pujian kepada Allah. Hendaklah ketika kita memuji Allah betul-betul alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaanmu ya Allah. Tidak ada keagungan kecuali keagunganmu ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Kau yang maha pengasih, maha penyayang. Engkau yang memiliki dunia dan akhirat. Maliki yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Barulah kita memunajat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami menyembah. Kepadamu kami mengabdi. Kepadamu kami persembahkan semua amal terbaik kami ya Allah. Untuk apa? Nasta'in. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau akan memperbaiki hidup kami. Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pemirsa hamba Allah yang budiman. Kalau dalam solat kita lakukan dengan khusyuk, dengan menangis, berharap kepada Allah. Meminta kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Saya yakin nasrullah, pertolongan Allah itu akan baik. Semakin banyak amalan-amalan kebaikan. Semakin baik hidup kita. Semakin banyak amal-amal buruk yang kita lakukan, maka semakin banyak masalah yang akan kita hadapi. Baik di dunia ini maupun di akhirat. Perhatikanlah orang-orang yang soleh. Mungkin di kampung kita, tetangga kita, kawan kita. Kita lihat ada orang-orang yang banyak amal solehnya. Solat berjamaah ke masjid. Anak istrinya, anak-anak yang soleh dan solehah. Kehidupannya. Saya melihat dan kita mungkin bisa melihat bersama. Mereka nampaknya tak ada masalah dalam hidup ini. Tapi ketika ada sebuah keluarga yang anaknya luar biasa, kena narkoba, kemudian diskotik dan sebagainya, minum minuman keras dan berjudi dan sebagainya, maka keluarga itu seperti neraka sebelum masuk neraka yang sesungguhnya. Kenapa? Perbuatan-perbuatan buruk kita itu akan mereduksi ke dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang buruk juga. Oleh sebab itu, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat salah, sebenarnya dia sedang menanam pohon penyesalan. Yang nanti dia akan memanen penyesalannya ketika telah berakhirnya kehidupan ini. Bahkan belum berakhir pun kehidupan itu, mereka sudah merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Pemirsa hamba Allah yang budiman, jangan sampai kita menyesal. Maka kita perbaiki amal-amal kita. Apakah amal-amal ibadah kita seperti sholat, puasa dan sebagainya. Ataupun akhlak kita mari kita perbaiki. Kehidupan kita coba kita rubah menjadi kehidupan yang baik. Maka kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah hidup kita, masa depan kita akan lebih baik. Kenapa? Orang yang memperbaiki kehidupannya, maka insya Allah Allah akan memperbaiki hidupnya. Tapi kalau kita tidak pernah peduli dengan diri kita, bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan peduli kepada kita? Maka perbaiki amal-amal kita. Karena amal-amal itu mempengaruhi kehidupan kita di dunia dan mempengaruhi kehidupan kita di akhirat. Yang terakhir, yang ketiga adalah marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertawakal itu Allah cukupkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah hasbuh, maka Allah cukupkan. Allah sempurnakan, Allah penuhkan. Maka penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan yang totalitas. Setelah kita berusaha dengan sekuat tenaga, contoh sekarang misalnya COVID-19 sekarang ini, kita mungkin pagi seperti hari ini kita berjemur dengan matahari yang sangat luar biasa ini, maka akan dapat vitamin D, kemudian kita menjadi sehat. Maka ini adalah usaha kita. Dan setelah itu kita serahkan kepada Allah. Kalau kita minum vitamin A, kemudian kita minum vitamin C, kita juga dapatkan vitamin D seperti hari ini. Dan kita juga mengasup vitamin E, berolahraga, berpikir yang sehat, berpikir yang jernih, berpositif thinking, maka insya Allah COVID-19 ini akan jauh kepada kita. Pemirsa hamba Allah yang budiman, setelah kita berusaha, kita menyerahkan diri kita kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan pertolongan Allah akan turun kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan Allah di dunia, dan insya Allah mendapatkan pertolongan kita di akhirat, sehingga kita dilepaskan dari huru hara akhirat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.